Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Saya ingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1, dan kali ini kita akan membahas bab 2 ya, yaitu sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan daftar isi pembelajaran yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, yang ketiga sifat jaiz bagi Allah, dan yang keempat, ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pembelajaran kali ini. Poin pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah sebagai kesempurnaan baginya. Maksudnya di sini adalah Allah adalah Sang Khalik, zat yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat-sifat yang dimiliki makhluknya. Zat Allah tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk, rupa, dan ciri-cirinya. Begitu juga sifat-sifatnya tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Sifat wajib bagi Allah ada berapa sih? Mungkin di sini kalian semua sudah ada yang tahu ada berapa sifat wajib bagi Allah ya. Ya, jawabannya ada 20. Ya, jadi sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Dan dari 20 sifat wajib bagi Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat maknawiyah. Apa sih yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah. Kemudian sifat salbiyah adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kemudian sifat ma'ani adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah. Kemudian yang keempat sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdah niyat. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Yang pertama adalah kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Kemudian sifat maknawiyah itu ada 7. Qodiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman. Kemudian arti dari masing-masing sifat wajib tersebut yaitu dari yang mulai pertama adalah wujud, artinya ada. Qidam artinya terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul lil hawadis berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyat esa, kudrat kuasa, irodat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, samian mendengar, basor melihat, kalam berbicara, qodiron berkuasa, muridan berkehendak,
aliman mengetahui, hayyan hidup, sami'an mendengar, basiron melihat, mutakaliman berbicara. Kemudian poin yang kedua adalah sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat mustahil dari Allah itu juga ada 20. Yang pertama adalah adam artinya tiada, hudus artinya baru, fana artinya berubah-ubah, mumasalatuhu lil hawadis sama dengan makhluknya, qiyamuhu bil ghairi berdirinya dengan yang lain, ta'adud lebih dari satu, ajzun lemah, karohah tidak berkemauan, jahlun bodoh, al maut mati, sami' tuli, umyun buta, hukmun bisu, ajizan yang lemah, mukrohan yang tidak menentukan, jahilan bodoh, mayitan mati, asomu yang tuli, ama yang buta, abakam yang bisu. Kemudian poin yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada Allah. Jadi Allah bebas dengan kehendaknya sendiri tanpa ada yang memaksa. Contohnya, Allah menurunkan hujan kepada alam karena kehendaknya. Menurunkan atau tidak menurunkan itu adalah kehendaknya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Itu maksudnya sifat-sifat Allah di sini adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ciri yang pertama adalah percaya akan adanya Allah. Percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa makhluk hidup itu akan mati. Jadi, sesuatu yang bernama makhluk hidup pasti akan binasa, rusak, mati, dan musnah kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, senantiasa hidup dengan bergantung kepada kekuasaan Allah. Kemudian yang terakhir adalah tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, itulah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran tersebut bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.